Shalom, salam sejahtera. Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Rabu, 18 Januari dengan judul disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Suami saya tadinya adalah seorang pemabuk, penjudi, perokok berat, dari keluarga yang belum mengenal kebenaran sejati. Sedangkan keluarga saya, hampir 85% sudah mengenal ajaran gereja Masehi Advent hari ke-7. Bagi seorang pemabuk, nasihat sangat sulit diterima. Setiap pulang kerja, dia sudah pergi ke warung sampai malam dan menghabiskan waktu di sana. Ada saat-saat ketika dia tidak mabuk, di mana kami dapat berbicara dengan baik. Saya minta dia untuk bertobat. Sekalipun permohonan saya tidak pernah digubris, saya tidak jemu-jemu berdoa, berpuasa, dan berusaha terus untuk membuat dia sadar. Saya berbicara dengan lemah lembut agar luluh hatinya. 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun berlalu, barulah terlihat ada tanda-tanda pertobatan. Firman Tuhan yang saya tulis di kertas dan selipkan di bawah bantalnya mulai bekerja. Suatu waktu, saya memilih untuk menjadi misionaris dan menyerahkan hidup dalam pelayanan pekerjaan Tuhan agar suami mau bertobat. Saya mendapat tugas menginjil ke sebuah tempat dan terpaksa harus meninggalkan suami sendiri karena ketika itu kami belum memiliki keturunan. Disinilah Han bekerja. Tidak lama setelah itu, dia minta dibaptis dan ingin ikut melayani pekerjaan Tuhan. Dengan bahagia saya mendengarkan perkataannya itu dan menangis terharu. Saya pun mau dibaptis ulang, hanya untuk mendampingi dia. 6 bulan setelah dibaptis, kami berangkat melayani pekerjaan Tuhan. Saat saya mengingatkan dia untuk menjadi teladan kepada orang lain, dengan meninggalkan kebiasaan merokok, dengan penuh bahagia, suami pun mengaku bahwa dia sudah meninggalkan semua kebiasaannya yang buruk. Saya benar-benar terharu dan bahagia. Luar biasa baiknya Tuhan itu. Tuhan menjawab doa-doa saya. Suami saya benar-benar bertobat dan menekuni pekerjaan Tuhan. Selama 4 periode, dia terpilih sebagai ketua jemaat. Walaupun dia tidak punya banyak cara untuk menolong orang-orang, dia sangat rajin berdoa dan bahkan dipakai Tuhan untuk pandai berkhotbah. Saya bangga memiliki suami seperti dia. Sejak tahun 2000, suami saya diberikan Tuhan kepercayaan sebagai pendidik di sekolah Tuhan. Sampai menghembuskan nafas terakhirnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah yang adalah pencipta sekaligus orang tua yang maha kasih. Betapa sepatutnya kita bangga dan bahagia kita memiliki orang tua yang luar biasa penuh dengan rancangan kebaikan buat kita. Sedangkan disebut anak seorang pejabat tinggi negara saja, kita sudah sangat berbahagia. Apalagi disebut sebagai anak-anak Allah, Sang Pemilik alam semesta. Namun terkadang kita tak sadar akan hal ini karena Allah tidak kasat mata. Pejabat tinggi manusialah yang terlihat, sehingga kebanggaan yang sejati kita abaikan, padahal dengan dianggap sebagai anak-anaknya, Allah sedang mengakui di hadapan para malaikat juga penghuni alam semesta lainnya bahwa kita ini sangat berharga di matanya, sampai-sampai ia rela mati untuk kita.
Akan tetapi sebutan anak-anak Allah memiliki tanggung jawab tersendiri. Sebagai anaknya, kita patut menjaga nama baiknya dan menceritakan kepada semua orang akan perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada kita. Jagalah perkataan dan perilaku kita agar Bapa kita dikenal orang. Maukah Anda menjadi anak-anak Allah yang setia, membuat Dia dipuji oleh semua orang? Mulailah sekarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.